Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Rahmawani dengan NIM 212101070042 dari kelas Matematika 3. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang ada pada matematika, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih sistem persamaan linear dua variabel itu? Jadi, sistem persamaan linear dua variabel adalah kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang memiliki variabel sejenis. Di sini kurang, yaitu yang variabelnya sejenis. Nah, jadi SPLDV dan PLDV itu adalah dua hal yang berbeda yang saling berkaitan. Itu yang harus kita ingat. Jadi kalau SPLDV itu adalah sistem persamaan linear atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel. Jadi PLDV itu ada dalam SPLDV. Nah, karena SPLDV dan PLDV ini saling berkaitan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu yang mana itu PLDV, yang mana itu SPLDV. Jadi, kalau PLDV itu persamaannya, kalau SPLDV itu susunan dari beberapa persamaan. Nah, adapun ciri-ciri dari persamaan linear dua variabel atau PLDV itu yang pertama menggunakan relasi sama dengan. Yang kedua memiliki dua variabel berbeda. Yang ketiga yaitu kedua variabelnya itu berpangkat 1. Adapun bentuk umum dari persamaan linear dua variabel itu adalah seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Nah, A dan B ini adalah koefisien, X dan Y ini disebut dengan variabel, dan C ini disebut dengan konstanta. Nah, jadi ini bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Misalnya gini. 2X plus 5Y sama dengan 32. Nah, 2 dan 5 ini kan sama dengan A dan B, maka 2 dan 5 ini disebut dengan koefisien. X dan Y ini adalah variabelnya dan 32 ini adalah konstantanya. Maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear dua variabel karena sesuai dengan ciri-ciri PLDV yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menggunakan relasi sama dengan. Yang kedua memiliki dua variabel dan yang ketiga yaitu berpangkat 1. Nah, sedangkan sistem persamaan linear dua variabel itu kan tadi disebutkan bahwa SPLDV itu susunan beberapa PLDV. Maka jika ada beberapa PLDV, susunan PLDV, misalnya seperti ini, 2X plus 5Y sama dengan 32, terus X plus 3Y sama dengan 14. Maka susunan ini bisa disebut dengan SPLDV. Karena persamaan-persamaan ini memuat variabel-variabel yang sejenis. Tadi kan kesatuan dari beberapa PLDV yang variabelnya sejenis. Nah, persamaan satu ini memuat variabel X dan Y, persamaan kedua ini juga memuat variabel X dan Y. Jadi, susunan PLDV ini disebut dengan SPLDV. Nah, jadi dari penjelasan ini sudah jelas bahwa SPLDV dan PLDV itu adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya itu saling berkaitan. Jadi PLDV itu ada dalam SPLDV. Kemudian selanjutnya, sistem persamaan linear dua variabel ini atau SPLDV ini bisa kita selesaikan menggunakan beberapa metode. Namun pada video kali ini hanya 3 metode yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, dan yang terakhir ada metode gabungan. Nah, untuk lebih memahami bagaimana metode-metode tersebut, bagaimana proses-proses penyelesaian menggunakan metode-metode yang sudah saya sebutkan tadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada metode eliminasi. Jadi metode eliminasi ini adalah metode yang mana prosesnya itu dengan cara
mengeliminasi salah satu variabel untuk mencari nilai variabel yang lain. Jadi misalnya kita ingin mencari variabel X, nilai dari variabel X, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengeliminasi variabel Y. Nah, bagaimana cara mengeliminasi variabel Y? Yaitu dengan cara kita menyamakan terlebih dahulu koefisiennya, sehingga nanti proses eliminasi dari variabel Y ini bisa kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, jika kita ingin mencari nilai dari variabel Y, maka yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi variabel X. Jadi, metode eliminasi yaitu atau bisa kita sebut menghilangkan. Langsung saja contoh soal. Misalnya di sini kita punya 2x plus 3y sama dengan 1. Kemudian 5x plus 3y ini sama dengan 16. Nah, misalnya di sini kita akan mencari nilai dari variabel x terlebih dahulu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi variabel y. Karena di sini nilai dari variabel y itu sudah sama, maka bisa langsung kita eliminasi dengan cara dikurangi. Nah, di sini yang perlu diingat bahwa jika tanda dari variabelnya itu sama, kita bisa mengurangi. Namun, jika tandanya itu berbeda, misalnya yang di atas ini negatif 3y, kemudian yang di bawah ini positif 3y, maka yang kita lakukan bukan dengan cara mengurangi, tetapi dengan cara menjumlahkan. Nah, karena di sini tandanya sama, maka kita bisa mengurangi variabel-variabelnya. Yang pertama, 2x min 5x, yaitu negatif 3x. 3y dikurangi 3y itu habis, 1 dikurangi 16, yaitu negatif 15. Kemudian x sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3. X sama dengan 5. Nah, di sini sudah kita temukan nilai dari variabel x, yaitu sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari variabel y. Kita tulis ulang soalnya. 2x ditambah 3y sama dengan 1. 5x ditambah 3y sama dengan 16. Nah, di sini karena kita akan mencari nilai dari variabel y, maka kita harus mengeliminasi variabel x. Dengan cara koefisiennya ini kita samakan terlebih dahulu. Misalnya kita jadikan 10, maka persamaan yang pertama ini kita harus kalikan dengan 5, kemudian persamaan yang kedua kita harus kalikan dengan 2. Sehingga bentuknya akan berubah menjadi 10x plus 15y sama dengan 5. Kemudian 10x plus 6y sama dengan 32. Nah, di sini kan koefisien dari variabel x-nya sudah sama dan tandanya juga sama. Jadi bisa kita kurangi. 10x dikurangi 10x sama dengan habis. Kemudian 15y dikurangi 6y sama dengan 9y. Kemudian 5 dikurangi 32 sama dengan negatif 27. Maka y sama dengan negatif 27 dibagi 9. Y sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita juga sudah menemukan nilai dari variabel y, yaitu negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu x, y, himpunan penyelesaiannya sama dengan 5, negatif 3. Jadi, inilah cara dari metode eliminasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Jadi kalau metode eliminasi tadi itu sama dengan menghilangkan, kalau metode substitusi itu sama dengan mengganti. Jadi penyelesaian dengan metode substitusi ini adalah dengan mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Jadi kita akan merubah
bentuk dari salah satu persamaan, sehingga nanti nilai sementara dari salah satu variabel itu ditemukan, kemudian nilai sementara itu kita substitusikan kepada salah satu persamaan untuk mencari nilai variabel yang lain. Langsung saja, untuk lebih jelas saya buat contoh soal. Misalnya 4x plus 3y sama dengan negatif 11. Kemudian 5x plus y sama dengan negatif 11. Nah, caranya menggunakan metode substitusi ini, misalnya kita akan merubah bentuk dari persamaan yang kedua ini menjadi bentuk seperti ini. Y sama dengan negatif 11. 5x-nya ini kita pindah ruaskan menjadi negatif 5x. Maka bentuk persamaan kedua itu akan menjadi seperti ini, dan nilai dari variabel Y kita temukan, yaitu negatif 11 dan negatif 5x. Kemudian nilai dari variabel Y ini kita substitusikan kepada salah satu persamaan, yaitu persamaan 1 atau persamaan yang kedua, untuk mencari nilai variabel yang lain, yaitu untuk mencari nilai dari variabel X. Misalnya di sini kita menggunakan persamaan yang pertama, 4x ditambah 3y sama dengan negatif 11. 4x ditambah 3, y-nya ini kita ubah dengan negatif 11 min 5x sama dengan negatif 11. Nah, selanjutnya 4x 3 dikali negatif 11, yaitu negatif 33. 3 dikali negatif 5x menjadi negatif 15x sama dengan negatif 11. Nah, dari bentuk ini, suku-suku yang sejenis bisa kita operasikan. Misalnya 4x dan negatif 15x. 4x negatif 15x menjadi negatif 11x. Kemudian negatif 33 ini kita pindah ruaskan. Jadi negatif 11 menjadi positif 33. Nah, negatif 11x sama dengan negatif 11 ditambah 33 sama dengan 22. Jadi negatif 11x sama dengan 22, maka x sama dengan 22 dibagi negatif 11. X sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai dari variabel X, yaitu negatif 2. Nah, selanjutnya karena kita sudah menemukan nilai dari variabel X ini, maka kita akan mencari nilai dari variabel Y. Bagaimana caranya? Jadi nilai variabel X yang sudah kita temukan ini kita substitusikan ke sembarang persamaan untuk mencari variabel Y. Misalnya di sini kita akan menggunakan persamaan yang kedua, karena tadi kita sudah menggunakan persamaan yang pertama. Jadi sekarang kita substitusikan kepada persamaan yang kedua. Misalnya 5x plus y sama dengan negatif 11. Jadi 5x-nya kita ubah dengan negatif 2 ditambah y sama dengan negatif 11. 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Plus y sama dengan negatif 11. Kemudian y sama dengan negatif 11 ditambah negatif 10-nya ini pindah ruas menjadi 10. Jadi y sama dengan negatif 1. Di sini sudah kita temukan nilai dari variabel y, yaitu negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2, negatif 1. Selesai. Nah, pada metode substitusi ini kita boleh misalnya pada proses yang pertama tadi, pada proses mengganti bentuk ini, kita boleh memilih sembarang dari persamaan 1 atau persamaan 2, kemudian mau kita terapkan atau kita substitusikan kepada persamaan yang mana, kita boleh memilih. Gak harus sesuai sama video ini. Yang penting cara-caranya itu sama dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi.
Kemudian yang terakhir di sini ada metode gabungan. Apa sih metode gabungan itu? Sesuai dengan namanya, jadi metode gabungan itu adalah metode yang menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi pada proses pengerjaan menggunakan metode gabungan ini, pertama, untuk mencari salah satu nilai variabel, kita akan mengeliminasi variabel yang lain. Lalu setelah kita temukan nilai dari salah satu variabel, kemudian kita substitusikan kepada salah satu persamaan untuk mencari nilai variabel yang lain. Jadi bisa kita tulis metode gabungan itu metode yang menggabungkan eliminasi dan substitusi. Langsung saja contoh soal. Misalnya 4x plus 4y sama dengan 40. Kemudian x plus 2y sama dengan 14. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini menggunakan metode gabungan, pertama kita bisa menggunakan metode eliminasi. Misalnya kita ingin mencari variabel x, maka kita harus mengeliminasi variabel y dengan cara menyamakan koefisiennya. Kita tulis ulang soalnya 4x plus 4y sama dengan 40, kemudian x plus 2y sama dengan 14. Kemudian kita akan mencari variabel x, maka kita harus mengeliminasi variabel y. Kita samakan koefisien variabel y dengan cara ini kita kalikan dengan 1, kemudian yang ini kita kalikan dengan 2. Jadi bentuknya akan menjadi ini tetap 4x plus 4y sama dengan 40. Kemudian yang ini menjadi 2x plus 4y sama dengan 28. Nah, karena koefisien dari variabel y ini sudah sama dan tandanya sama, maka langsung saja kita kurangi. 4x dikurangi 2x menjadi 2x, kemudian 40 dikurangi 28 sama dengan 12. Maka x yaitu 12 dibagi 2. X sama dengan 6. Nah, setelah kita melakukan proses eliminasi untuk mencari variabel x, sekarang kita sudah menemukan nilai dari variabel x itu sendiri, yaitu 6. Jadi nilai variabel x ini selanjutnya akan kita substitusikan kepada salah satu persamaan, yaitu persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari nilai dari variabel y. Contohnya kita menggunakan persamaan yang pertama, 4x plus 4y sama dengan 40. Kemudian 4x-nya ini kita ubah menjadi 6 ditambah 4y sama dengan 40. 4 dikali 6 menjadi 24 ditambah 4y sama dengan 40. Kemudian 4y, 24-nya ini kita pindah ruas. Jadi 40 negatif 24. 4y sama dengan 16. Kemudian y sama dengan 16 dibagi 4. Y sama dengan 4. Jadi di sini kita sudah menemukan nilai dari variabel y dengan cara substitusi. Maka ditemukan himpunan penyelesaiannya yaitu 6,4. Nah, SPLDV ini sangat berguna dalam menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel ini dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita gunakan misalnya dalam penghitungan harga suatu barang atau mencari jumlah suatu barang dan masih banyak lagi. Nah,
Biasanya kan permasalahan ini dalam SPLDV itu disajikan dalam bentuk cerita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk matematika. Nah, misalnya di sini ada soal Intan membeli 2 buku dan 2 pensil seharga 14.000 dan Ina membeli 3 buku dan 1 pensil seharga 12.000 di toko yang sama. Berapakah masing-masing harga buku dan pensil di toko tersebut? Nah, biasanya permasalahan itu disajikan ke dalam bentuk cerita seperti ini. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah besarannya menjadi variabel. Di sini kan ada buku dan ada pensil. Ini juga buku dan pensil. Jadi kita ubah, misalnya buku kita ubah menjadi variabel X dan pensil menjadi variabel Y. Kemudian nanti kita bentuk model matematika dari persoalan ini. Misalnya seperti ini. 2X plus 2Y sama dengan 14.000. Kemudian 3X plus Y sama dengan 12.000. Nah, jadi ini bentuk matematikanya. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Setelah seperti ini, nanti kita tentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan SPLDV ini. Metode-metodenya sudah seperti yang saya jelaskan tadi, metode eliminasi, substitusi, ataupun metode gabungan. Jadi, sistem persamaan linear 2 variabel ini sangat mudah sekali. Demikian pemaparan atau penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.